Mari kita bahas praktik memberikan dan menerima umpan balik konstruktif. Umpan balik adalah tanggapan atau respon terhadap suatu tindakan, kinerja, atau hasil karya, dengan tujuan memberikan informasi tentang kelebihan, kekurangan, dan perbaikan yang diperlukan. Terdapat beberapa cara memberikan umpan balik, yaitu secara positif, di mana kita mengapresiasi aspek yang sudah baik, dan juga konstruktif, di mana kita memberikan saran perbaikan tanpa menjatuhkan karya ataupun senimannya. Terdapat beberapa prinsip memberikan umpan balik secara konstruktif, yaitu spesifik, berbasis observasi, seimbang, membangun solusi, menggunakan bahasa yang tidak menyerang, dan kontekstual. Prinsip spesifik digunakan dengan menghindari komentar yang terlalu umum. Sebaiknya tunjukkan langsung aspek tertentu yang bisa diperbaiki. Prinsip observasi berfokus pada apa yang terlihat dan dapat dianalisis daripada opini pribadi semata. Prinsip seimbang dapat dilakukan dengan mengakui aspek positif sebelum membahas hal yang dapat ditingkatkan. Prinsip membangun solusi dapat dilakukan dengan memberikan saran yang jelas untuk perbaikan, bukan hanya menyebutkan kekurangannya. Lalu, dalam prinsip menggunakan bahasa tidak menyerang, yaitu kritik harus bersifat dukungan, bukan menjatuhkan. Lalu, prinsip kontekstual dilakukan dengan menyesuaikan kritik dengan latar belakang, maksud, dan tujuan dari penciptaan karya tersebut. Terdapat beberapa teknik memberikan umpan balik. Yang pertama, ada pendekatan sandwich. Dalam pendekatan sandwich, mulailah dengan memberikan pujian atau apresiasi terhadap karya yang akan dikritik. Lalu, sampaikan kritik atau saran perbaikan secara spesifik. Dan yang terakhir, akhiri pula dengan motivasi atau dorongan positif agar penerima kritik dapat menerimanya dengan baik. Lalu ada juga pendekatan pendengar aktif, di mana pendekatan ini digunakan dengan menanyakan terlebih dahulu pandangan penerima umpan balik. Lalu, setelah kita mendengarkan, kita menyesuaikan kritik yang akan kita berikan sesuai dengan perspektif mereka. Dalam pendekatan ini, gunakanlah bahasa yang menunjukkan empati dan pemahaman akan apa yang sedang dibahas. Lalu, kita juga dapat melakukan teknik saya melihat, saya merasa, dan saya sarankan. Saya melihat adalah bagian di mana kita membahas deskriptif, objektif dari karya tersebut. Lalu, saat masuk ke saya merasa, berikan inti dari kesan atau dampak yang kita rasakan. Dalam bagian saya sarankan, berikanlah saran konkret untuk perbaikan yang dapat dilakukan oleh seniman. Dalam umpan balik, kita tidak hanya memberikan suatu umpan balik, tapi kita juga menerima umpan balik. Sehingga mari kita bahas prinsip-prinsip menerima umpan balik yang konstruktif. Terdapat 6 seperti sebelumnya, yaitu terbuka terhadap kritik, dengarkan dengan sungguh-sungguh, ajukan pertanyaan, refleksi diri, berterima kasih, dan membuat perbaikan. Dalam prinsip terbuka terhadap kritik, lihatlah kritik sebagai kesempatan untuk berkembang. Dengarkan pula secara sungguh-sungguh, jangan langsung membela diri atau menolak kritik. Lalu, jika ada kritik yang tidak jelas atau kurang jelas, tanyakanlah pada pemberi kritik untuk pemahaman yang lebih baik. Setelah kita menerima umpan balik, refleksilah dan evaluasi kritik yang diterima. Lalu pikirkan bagaimana kritik tersebut dapat diterapkan untuk perbaikan karya kita. Hargai pula setiap umpan balik sebagai bentuk perhatian terhadap karya yang telah kita buat. Lalu, pada saat membuat perbaikan, gunakan kritik sebagai panduan untuk meningkatkan kualitas karya kita. Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan umpan balik. Yang pertama, ada pendekatan berbasis pertanyaan. Ajukanlah pertanyaan reflektif seperti apa yang ingin kamu sampaikan dengan karya ini, lalu bagaimana menurutmu bagian ini bisa ditingkatkan. Hal ini, kedua pertanyaan ini, membantu kita sebagai penerima umpan balik untuk menganalisis karya kita. Lalu terdapat juga teknik berorientasi solusi, di mana kita berfokus pada solusi bukan hanya kritiknya. Berikanlah contoh atau referensi untuk membantu perbaikan. Lalu kita juga bisa menggunakan teknik saya melihat, saya merasa, dan saya rasakan, menerima umpan balik yang diberikan dari berbagai perspektif, baik itu perspektif dosen, teman, ataupun audiens. Teknik ini juga membantu kita untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas.